Seberapa sering sih ganti oli mesin Daytona Anima? Atau jarak yang ditempuh harus berapa kilometer baru ganti oli? Jawabannya adalah kalau bisa sih sesering mungkin kalian ganti oli. Kenapa? Karena mesin ini adalah mesin balap yang dimana biasanya untuk satu kali race aja atau satu kali putaran saja atau dua atau sampai satu kali pertandingan, biasanya mesin ini langsung diganti olinya. Bahkan ada juga yang langsung dibelah mesinnya untuk dicek bagian mana yang haus. Tapi itu kalau misalnya digunakan untuk balapan yang dimana torsinya, RPM-nya dipaksa untuk RPM tinggi atau dipaksa mesin bekerja dengan keras untuk mendapatkan performa terbaik dari si mesin atau untuk memenangkan sebuah pertandingan balapan. Jikalau dipakai untuk harian, paling tidak musuhnya kalau nggak macet ya panas-panasan, mesinnya cepat overheat, atau ketemu orang yang kadang suka ikut-ikutan kita jadi speeding. Jadi kalau bisa ganti oli di jarak kilometer 500 kilometer lah kalau saran gua biar mesinnya awet ya. Kenapa? Lagi-lagi ya karena mesin ini adalah mesin balap yang dimana kondisi mesin ini adalah mesin yang kecil, yang dimana mesin kecil ini kapasitas olinya hanya 800 ml saja. Sedangkan untuk mesin yang 150 cc, mesin berdiri yang dijual umum kayak motor Yamaha Fiction, Honda Sonic, Honda CBR, itu kapasitas olinya 1,2 liter. Itu untuk mesin yang 150 cc yang dimana mesinnya berdiri ya. Otomatis logikanya ruang mesin untuk bergerak, pernafasannya itu jauh lebih renggang dan lebih besar. Jadi mesin jauh lebih gampang untuk bernafas atau beristirahat hingga jadi tidak terlalu sering mengalami sebuah gesekan. Atau mesin-mesin yang ada di dalamnya atau gear-gear yang ada di dalamnya tidak terlalu rapat. Sedangkan mesin Daytona Anima ini memiliki kapasitas mesin 190 cc dengan horsepower 24, maka mesinnya itu pasti berputar sangat amat cepat. Dan bayangkan saja oli yang digunakan sudah waktunya ganti, tapi karena kalian tidak memiliki waktu atau tidak memiliki uang untuk menggantinya, maka oli yang jelek itu terpaksa berputar di dalam mesin yang padat, yang panas, yang berputarannya cepat karena cc-nya besar. Maka yang akan dihasilkan mesin akan cepat rusak, atau bahasa lokalnya gear-gear yang ada di dalam atau piston-pistonnya atau ring-ringnya jadi akan cepat lebih haus dan akan mengalami sebuah baretan-baretan kecil dan lama-kelamaan akan menjadi baretan tebal dan membuat mesin kebul. Ya sekali lagi ini menurut pandangan gua yang dimana gua hanya mengambil kesimpulan dari motor-motor yang ada di pasaran, yang dimana motor yang ada di pasaran saja dengan cc 150 kapasitas oli 1,2 liter saja harus diganti di angka 2500 km. Sedangkan untuk mesin ini dengan cc jauh lebih tinggi sedikit sih memang, cuman kapasitas olinya jauh lebih rendah, otomatis mengurangi jarak tempuh dari penggunaan olinya. Oleh sebab itu, kalau gue pribadi berjaga-jaga supaya mesin ini tidak rusak, karena yang namanya spare part mesin Daytona ini harganya mahal pertama, kedua sekarang sudah susah beli di Shopee karena di Shopee sudah ditutup buat jual online-nya. Jadi ya gue biasanya ganti di antara 1 mingguan lah gue ganti oli, karena jarak tempuh yang gue tempuh itu Tangerang Tanjung Priuk jaraknya 46 km, yang dimana itu buat sekali jalan. Dan kalau misalnya pulang pergi totalnya kurang lebih 90 km per hari. 90 km dikali yang namanya 1 minggu atau 7 hari, ya kurang lebih totalnya adalah 500 km lebih lah dikit. Terus bang, kalau seperti ini uang gua habis dong buat beli oli doang. Olinya kan yang jadinya juga beli terus-terusan, dan oli yang dipakai juga harus yang mahal juga, yang bagus biar mesinnya gak gancet. Jawaban gua simple, tidak ada solusi, tidak ada saran. Ya karena mesin ini adalah mesin balapan. Siapa suruh kalian membeli mesin balapan dipakai buat harian? Itu adalah cara untuk membunuh diri kalian sendiri. Yang dimana dengan menggunakan mesin balap di motor harian, otomatis bensin Anda terkuras buat membeli bensin setiap harinya, dan olinya juga terkuras, setiap harinya juga harus diperiksa, dan setiap minggunya harus dibayar untuk membeli oli yang baru. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dijalanin, karena ini adalah sebuah resiko kalian membeli mesin ini. Dan daripada kalian menghemat-hemat oli kalian, uang kalian 20 juta hilang begitu saja kalau misalnya mesinnya rusak nantinya. Ini
Ini adalah sampel saat gua mengganti oli yang dimana kondisi ini adalah saat 2 harian. Kondisinya sudah ireng seperti itu ya, walaupun ada yang bilang tapi kan masih bagus bang itu bang. Emang kalau misalnya oli dimasukin ke mesin dipanasin sekali aja olinya udah hitam ya, emang sih. Cuman ya kalau gua pribadi sih ya gua kagak mau ngambil resiko, karena kalau misalnya lu ngasih saran pun terus gua lakuin, kalau gua rusak gua juga yang bakal benerin nih mesin. Dan ini adalah pengalaman temen gue dari Facebook. Dia menggunakan mesin Daytona Anima ini untuk Honda Win-nya yang dipakai untuk berkebun dan trail-trailan dengan menggunakan oli Castrol Magnetek, dan dia jarang ganti oli ya. Kabarnya sih sekarang star sehernya sudah oglek dan mulai kebul di bagian knalpotnya. Ya jadinya seperti itu ya, dimana kalau misalnya kalian membeli barang yang bukan peruntukannya dan dipaksa untuk peruntukannya, maka resiko yang harus diterima adalah resiko yang harus kalian ambil. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada atau tidak ya sudah, kalian sudah membeli, mau tidak mau ya harus berani merawat. Kalau misalnya kalian mau irit, tangguh dan nggak perlu ganti oli sering-sering, ya udah kepake aja mesin C100 si Supra aslinya, karena itu adalah mesin terbaik untuk kualitas dan kuantitas, yang dimana mesin itu adalah mesin yang sangat amat kuat. Bahkan Honda bilang dia menyesal saat menciptakan mesin itu karena terlalu sempurna dan terlalu kuat. Maka stok spare partnya masih ada di tahun 2023. Bayangin aja motor itu keluar di tahun 2004, di tahun 2023. Sekarang ini 19 tahun ke depan masih ada yang jual. Ya jadi seperti itulah. Kalau menurut gua sering-sering ganti oli itu jauh lebih baik, dan apabila kalian gak mau sering-sering ganti oli, jangan sering-sering dipakai. Begitu ya guys ya. Oke, begitu saja video kali ini. Gue Rudika Hidayat pamit. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka video kali ini, dan jangan lupa di dislike kalau misalnya kalian tidak suka. Itu tidak masalah. Oke, dan jangan lupa di subscribe biar channel kacang ini makin berkembang dan tumbuh besar seperti pohon kacang. Sampai jumpa di next episode. Gue Rudika Hidayat pamit. Bye bye.